Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Nara Sawiji. Di kesempatan kali ini saya akan membuat konten atau membagikan sebuah konten tentang kolam ikan lele yang terbengkelai. Bisa dilihat ini teman-teman, ini biayanya cukup mahal. Jadi hari ini saya sedang berada di rumah teman saya dan ini adalah kolam milik tetangganya teman saya. Jadi sudah Hmm? bisa dilihat sendiri ya Kayaknya sehat teman-teman, ora ini terbengkelai laporan. sudah cukup lama. Terlihat dari Sing wingi apa sing banyaknya udu kowe? tanaman-tanaman yang Sing tumbuh kowe di barengane dalam apa udu? kolam. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi ini tingginya dinding-dinding kolamnya itu setinggi 120 meter. Jadi kalau kira-kira ya dada orang dewasa. Dan saya kalau jatuh ke bawah lumayan naiknya agak susah. Dan ini adalah kolam yang masih nggak terlalu tinggi. Dan ini bisa dilihat teman-teman, rumputnya banyak banget. Nah, seperti ini teman-teman. Ini biayanya cukup mahal. Saya tanya-tanya, biayanya itu 50 jutaan plus untuk kolamnya itu sendiri. Malah jadinya seperti ini tanamin jambu, tanamin pohon pisang. Saya lihat sudah sangat bagus ya, pembuangan airnya cukup bagus. Dari segi kolam ini cukup awet, kuat ya. Soalnya ini beton semua teman-teman. Ini satu kolam aja ini, satu kotak. Itu biayanya bisa mencapai 5 juta lebih kayaknya. Kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang kan apa-apa mahal. Nah itu teman-teman tingginya itu segitu tuh, sedada orang dewasa. Dan itu teman saya sedang mengambil ikan gurame bibitan. Nah ini saya berada di bawah seperti ini teman-teman. Ini saya tingginya 170. Nah, di video kali ini teman-teman, saya sebenarnya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang akan memulai budidaya lele, sering melihat YouTube kan banyak sekali itu yang kayak tergiur dengan 1 bulan panen 1 ton, menghasilkan pendapatan bersih sekian-sekian juta. Memang cukup menggiurkan. Saya pun ingin seperti itu dan itu juga ada yang sudah mengalami seperti itu. Namun jam terbangnya teman-teman, jam terbangnya itu udah pemain lama. Ya intinya pemain lama, pengalamannya juga ada dan tentunya modalnya ada. Bila kita lihat dari video yang ini, kolamnya ini kalau dilihat ya dari biaya ini 50 jutaan, berarti kan bukan orang miskin ya bisa membuat kolam seperti ini. Beda dengan saya pas-pasan, jadi kolamnya ya pas-pasan. Yang penting saya mengukur kemampuan saya dalam bisnis perikanan, baik ikan lele, nila, dan gurame. Jadi saya nggak mau berambisi terlalu menggebu-gebu, ingin menghasilkan hasil yang sangat fantastis, tapi kemampuan saya masih ecek-ecek seperti ini. Jadi teman-teman saya ingin bilang, jika ingin memulai budidaya ikan lele, ukur dulu kemampuan teman-teman, ukur dulu mentalitas teman-teman, bosenan atau tidak. Jangan sampai teman-teman sudah jalan setengah jalan, baru 1 kali panen, ternyata sudah bosen pengen ganti Hmm? yang lain, pengen bisnis Kayaknya yang sehat lain, ora karena laporan. budidaya ikan itu hasilnya Kowe sing sedikit, wingi apa sing tidak seperti udu apa kowe? yang terlihat di YouTube. Sing kowe Seperti barengane itu apa udu? teman-teman. Jadi saya kira itu butuh proses, teman-teman harus sabar, harus benar-benar tidak akan apa namanya, tidak akan bosan ya seperti itu teman-teman. Sayang modalnya kayak seperti video ini habis puluhan juta gagal, nggak dilanjutin. Nah saya dengar-dengar kenapa ini nggak dilanjutin karena yaitu hasilnya sedikit. Yang pertama hasilnya sedikit dan dengar-dengar itu nggak untung. Jadi modal dan penjualan itu sama. Jadi nggak ada untungnya, cuma dapat capek doang. Kalau saya mengomentari untuk pemula pasti itu terjadi hal hal yang wajar. Kita yang pemula itu carinya jangan keuntungan dulu, walaupun meskipun kalau saya pun pengen ya, pengen dapat untung yang banyak dengan modal yang sedikit. Cuma nggak bisa seperti itu, pola pikir kita harus kita ganti. Yang pertama, meskipun kita tidak untung, meskipun kita tidak rugi, hitungannya itu sekolah dulu, kita cari ilmunya dulu. Itu teman-teman kalau saya. Nanti lama-kelamaan kan tahu, bisa mengerti bagaimana kondisi lingkungan teman-teman. Jadi saya sarankan lagi nih, biasanya nih yang pemula penyakitnya. Penyakit pemula biasanya terlalu banyak nonton YouTube yang gede-gede gitu loh. Nonton YouTube yang hasilnya gede-gede boleh, nggak apa-apa kalau saya buat motivasi, cuma harus disesuaikan dulu, dia bisa hasil segitu modalnya berapa, terus latar belakangnya apa.
berbeda dengan kita. Jadi meskipun sama-sama budidayakan lele, bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi seperti itu teman-teman. Saya ingin tekankan lagi, jika ingin berbudidaya lele, pastikan teman-teman mentalnya nggak bosanan dulu ya guys. Yakinkan ingin budidaya lele. Kalau nggak yakin pengen budidaya ikan lele, ya bikin kolamnya yang sederhana saja. Jangan yang kayak gitu kan, sayang ya, dananya 50 juta kayak gitu plus-plus dibuang kayak gitu kan. Hitungannya dibuang. Walaupun itu teman saya nyewa per kolamnya itu 400.000 setahun disewain. Ya kayak gitulah teman-teman. Kalau saya melihat ya, saya kan petani ikan, melihat kolam saya yang sederhana seperti ini, yang pengen Kayaknya seperti sehat itu orang karena keterbatasan laporan. modal, melihat itu sangat apa namanya, sangat Gue sedih lah ya, singwingnya sangat pusing sedih. Kolam butuh be segitu gedenya, sebanyak singgu itu barengannya malah butuh. terbengkelai dan tidak terpakai. Jadi pentingnya mengukur kekuatan diri sama mental kita, bosenan apa enggak. Itulah teman-teman. Jadi gini, saya tekankan lagi, budidaya ikan lele atau ikan yang lainnya nilai sama. Itu waktunya lama, hasilnya juga ya segitulah. Hasil itu relatif, bagaimana kita memandangnya. Gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman orang kaya lihat hasil jadi petani, ya pasti sedikit ya teman-teman. Kalau teman-teman orang yang biasa, ya gitulah. Itu intinya relatif kayak gitu teman-teman. Itulah yang ingin saya sampaikan dengan video-video di atas. Tetap hati-hati dalam memutuskan, jangan gegabah, jangan melihat sesuatu yang bagus langsung kepengen, melihat sesuatu yang bagus langsung kepengen gitu loh. Seperti itu ya teman-teman, hitung lagi, ukur lagi kemampuan teman-teman, kelebihannya, kekurangannya, kira-kira ancamannya apa dari luar dan peluangnya bagaimana, harus benar-benar diperhitungkan. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya ya teman-teman. Yang mau subscribe silahkan subscribe, silahkan tulis silahkan ditulis di kolom komentar kalau ingin bertanya-tanya. Insya Allah akan saya jawab. Dan bila ada salah, kritik dan saran silahkan ditulis di kolom komentar juga ya. Seperti itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urdu main anggar ngis urdu ngis apa ya ngis